nengok gitu. Ya enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa lihat kapan-kapan kalian mau. Baik, ini dia pengertian mudharabahnya. Sudah kalian dapatkan kemarin. Lalu karakteristiknya. Jadi ini kita nggak begitu, teorinya nggak begitu lama karena memang kalian sudah baca paling tidak mudah-mudahan. Ya, jadi mudharabah itu di sini bahasanya mempunyai risiko tinggi. Risiko tinggi kenapa? Karena ada modelnya ya, ada modelnya pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha sebatas saran-saran. Jadi ya ada model kalau istilahnya kerjasama dengan orang yang ahli, tentu yang punya modal hanya sebatas modalnya saja. Jangan campur-campur yang lain, jangan istilahnya ikut campur dalam proses yang dia pun tidak paham, kan gitu ya. Misalnya usaha, misalnya buat kios apalah martabak lah misalnya kan, martabak satu, jadi ada dua orang kerjasama membuat kios martabak, satu memang yang ahli martabak, satu lagi ahli martabak, kan gitu ya kan, jangkauan tawahnya kan gitu ya. Tetap si pemilik dana ataupun yang uang saja ini tidak boleh ikut campur katanya, atas saran-saran aja. Informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana yang mengetahui informasi secara terbatas. Itu bahasanya mudharabah. Jadi pembagian risiko, pembagian pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial, pengelola dana memiliki risiko dalam bentuk non finansial. Ya, jadi yang pengelola dalam bentuk non finansial, artinya nggak laku kan gitu barangnya. Karakteristik akad mudharabah pembagian menggunakan nisbah. Nisbah itu persentase yang disepakati di awal ya. Persentase pembagian hasil usaha yang disepakati di awal. Jadi di awal sebelum kejadian dia udah cerita berapa bagi-baginya. Menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha produk yang disusun oleh pengelola dana. Pengelola dana ini berarti yang berusaha ya, yang punya keterampilan, yang punya kompetensi ini ya, yang bukan yang pemilik dana yang tidak punya kompetensi ya. Dasar bagian hasil usaha dalam usaha mudharabah dilakukan bagi hasil atau revenue sharing atau laba bruto gross profit atau bagi revenue sharing bisa, profit sharing bisa ya, profit ataupun net profit sharing. Revenue sharing berarti berdasarkan penjualannya, penerimaannya atau gross profitnya, sedangkan yang net profitnya itu berdasarkan setelah dikurangi biaya baru bagi-bagi. Penjualannya semua dibagi-bagi bisa, labanya dibagi-bagi pun bisa. Ini tinggal pilih kerjasamanya yang mana, mau yang atasnya laba penjualannya atau yang biaya-biayanya laba bersihnya. Itu tinggal dilihat di karakteristiknya seperti apa, bisa dipilih. Lalu di sini ada bahasa jaminan modal. Tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Bentar. Oh iya. Nah.
Baik, kita lanjut. Jadi jaminan ya, jaminan di sini sebenarnya tidak boleh, tapi namun demikian agar pengelola dapat meminta dari pengelola dana atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Jadi tetap ada jaminan dari si pengelola kepada pemilik modal. Jadi ini karakteristik mudorabah ini adalah satu ahli, satu tidak ahli. Nah, gitu dong. Satu paham, satu lagi tidak paham bisnis. Yang tidak paham itulah cenderung seperti lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank. Ya, sedangkan yang pengelola itulah yang minjam. Yang minjam dana. Kan gitu. Jadi itu modelnya, dua model seperti ini karakteristik mudorobah ini. Ya, satu dia ahli, satu dia tidak ahli. Bekerja sama untuk kegiatan yang si ahli. Tentu yang tidak ahli menyetorkan dana sebatas dana, sebatas uang. Yang mengelola yang ahli. Ahli apa itu? Macam tadi yang saya bilang, contohnya buat martabak atau buat nasi goreng. Lalu yang ngasih pinjaman nggak pandai buat martabak, yang ngasih, yang mau join gitu ya, mau kerjasama, satu pihak yang nggak pandai buat martabak, yang satu lagi pandai, kerjasama, kan gitu ya, dua ini. Itu dia karakteristik mudorobah itu, ya, karakteristik mudorobah itu. Jadi ketika kemungkinan yang tidak, yang pengelola ini ataupun yang ahli ini, ahli dalam kegiatan ya, bukan ahli dalam dana, bukan ahli dalam kegiatan, ahli dalam kompetensi. Lalu di sini kan dibutuhkan jaminan dari yang memberikan dana, padahal sebenarnya tidak boleh. Di sini di awal sudah bilang tidak boleh, tapi khawatir nanti uang yang kompeten tadi, yang ahli tadi melakukan kesalahan yang disengaja, di sini tulisannya disengaja ya, lalai kan gitu, atau melakukan pelanggaran, maka tentu yang si pemilik modal berharap tidak terlalu rugi sekali. BGRK atau BGRK kan, biar nggak rugi kali ya, BGRK namanya, biar nggak rugi kali. Jadi tentu jaminan dari si pengelola yang kompeten itu yang diambilnya sebagai jaminan, walaupun itu sebenarnya tidak boleh. Tapi ada masalah di sini. Bahasanya bahasa di depan tidak boleh, tapi di sini hanya dapat, kan? Dapat. Di sini dapat, di sini tidak boleh, di sini dapat. Nah, ini memang agak bingung juga ini bahasanya. Kok bisa jadi seperti ini? Bila ini permainan kata-kata juga ya, permainan kata-kata. Sebentar. Ada pula yang nanya ini. Mana dia?
Baik, ya pahami dulu tentang karakteristik dulu biar kita bisa enak jurnalnya nanti. Tetap ya. Untuk apa kali sih Pak belajar ini? Ya, karakteristik teori-teorinya. Ya biar kamu paham jurnalnya kayak mana. Ujungnya kita kan jurnal. Jurnalnya kayak mana? Ya kan itu posisi kita di mana dan jurnal kondisinya seperti apa. Baik, di sini ada perjanjian, ada akad atau kontrak atau perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri oleh para saksi. Nah ini dia. Yang dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah. Nah, kita penting tahu nisbah. Di sini rupanya di kontrak inilah, di akad inilah ada bahasa angka nisbah pembagian, periode pembagian, ketentuan pengembalian modal. Jadi inilah jadi dokumen yang paling penting dalam penjurnalan nantinya adalah akad. Ya, jadi akad itu harus kita pegang untuk bisa kita nanti mengetahui nisbah pembagian keuntungan, periodenya, maksudnya jangan sampai lewat periode dong, kan gitu ya, jangan sampai lewat periode, ketentuan pengembalian modal, itu maksudnya. Lalu di sini pesengketa, nah namanya kalau udah cerita sengketa, udahlah, kalau udah cerita sengketa nggak masuk ke ranah kita, ya kita nggak masuk ke ranah sengketa. Yang penting catatan kita sesuai dengan apa adanya. Jadi apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka harus diselesaikan dengan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Badan arbitrase ini seperti juri lah istilahnya, hakimnya. Hikmah akad mudharabah ya tinggal dibaca. Skema ini dia. Di sini ya. Jadi di mana kita? Nah, kan gitu ya. Sekarang kalau kita belajar akuntansi ini pun ya kita harus tahu di mana kita supaya kita bisa menjurnal apa yang didebet, apa yang dikredit. Ingat, kembali saya ingatkan ke kalian. Kenapa kita harus paham di mana posisi kita supaya kita bisa menjurnal apa didebet, apa dikredit. Nah, kita sampai saat untuk pelajaran pengantar akuntansi syariah, kita di sini. Ya, kita di pengelola dana. Perusahaan umum biasanya ini. Kalau ini bisa perusahaan umum, bisa lembaga keuangan. Pemilik dana secara umum bisa perusahaan, bisa lembaga keuangan. Ya, bisa perusahaan, tapi dominannya lembaga keuangan. Ya, lembaga keuangan. Tapi kita posisinya di sini. Sekarang pencatatan kita itu di sini. Kalaupun nanti seperti yang soal kita kemarin, soal murabahah, posisi kita kan yang kalau murabahah posisi yang mana? Membeli, ya kan? Posisi kita yang membeli. Nah sekarang posisi kita adalah pengelola dana. Nah ketika terjadinya akad mudharabah, maka kita ada menjurnal. Apakah dia memang kita menerima uang atau tidak menerima uang? Kemungkinan biasanya begitu sudah ada akad mudharabah, keluarlah uang. Kan gitu. Baru di sini kita mengelola ada penerimaan uang atau dana. Berjalanlah usaha. Proyek lah dia, muncullah proyek. Kan gitu kan. Di sini udah ngasih dana, di sini sudah kerja. Kerjalah di sini, di proyek usaha. Penerimaan. Ingat, ini proyek ini pun dalam satu apakah ada alternatif ya? Alternatifnya, apakah ada akuntansi di proyek atau akuntansinya di pengelola dana? Ada beberapa pilihan, ya. Ada beberapa model gitu ya kerjasama. Ada yang mengelola langsung ini adalah pengelola dana. Jadi dia yang mengadakan akuntansi untuk proyek usaha itu, kan itu. Ada yang
dia macam bikin manajemen sendiri dia. KSO namanya, kerjasama operasional. Pemilik dana dan pengelola dana buat suatu tim manajemen. Nah, itulah proyek usaha. Mereka lah yang membuat pencatatan masuk keluarnya uang. Ada seperti itu. Kan itu. Kalau yang sekarang di pengantar yang buat pengelola, yang membuat akuntansinya adalah pengelola dana. Jadi uang masuk dari pemilik dana didebetkan ya. Uang masuk dari pemilik dana didebetkan. Uang masuk dari mana saja? Dari pemilik dana dan dari hasil usaha. Apakah jual hasil usaha tunai ya? Hasil usaha tunai. Itu debetnya kas. Itu debetnya kas. Ya kan? Pengelola dana yang mencatat. Pengeluaran kalau kreditnya kas, kalau ada biaya-biaya terkait dengan proyek. Biaya-biaya terkait proyek. Nah, begitu sudah ada proyek usaha, dapatlah laporan laba ruginya. Kan gitu, dapatlah laporan. Bila diuntung sesuai dengan nisbah, apabila untung akan dibagi, laba maksudnya ya. Apabila laba akan dibagi sesuai nisbah, apabila rugi ditanggung secara oleh pemilik dana. Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan di sini yang paling, makanya tadi dibutuh ada aja jaminan oleh pemilik dana. Kan gitu ya, ada jaminan oleh pemilik dana. Masa dia yang nanggung pemilik dana? Tapi ya inilah tadi, inilah skemanya. Inilah skemanya. Jadi bila ada laba, maka dibagi sesuai nisbah. Maka laba yang tentulah uang yang keluar itu adalah porsi labanya si pemilik dana. Karena yang mengelola pencatatan di sini, yang mengelola pencatatan di sini adalah pengelola dana ataupun yang minjam. Kita nih kan, ini kan kita nih. Di sini nih kita ini. Di sini kita ini. Kita gitu ya. Lalu di sini kita ketika menerima dana dari sini kita bikin penerimaan, pengeluaran kita bikin pengeluaran. Kalau untung ataupun laba, maka bagian daripada pemilik dalam bentuk cash kita akan keluarkan. Kreditnya dalam bentuk kas. Ya, kreditnya dalam bentuk kas. Sedangkan keuntungan dari kita itu tetap tinggal di kita. Itu tetap tinggal karena kita yang buat pencatatan. Jadi kan gini kan, bukunya kan di kita nih. Terima uang kerjasama, oke. Kita terima uang dari debit kas, kan gitu kan? Debit kas, terima uang kan gitu kan dari si pemilik dana, uang bank lah gitu kan. Kita putar lah, kita bikin usaha, dapat laba ruginya. Nah, dapatlah laba. Kalau dapat nih nisbahnya 50-50 misalnya kan. Bisa labanya 100, tentu 50 kita keluarkan untuk si pemilik dana. 50 ya 50 tetap aja di situ uang kita yang buat pencatatan. Kan gitu ya. Ya tetap aja di kita. Tapi 50 yang sebahagian itu kita harus keluarkan untuk kepada si pemilik dana atau yang minjamkan uang ke kita. Kalau rugi ditanggung sama pemilik dana. Ini kondisi skema dari mudharabah ini. Dari sini ya. Bisa saja lain dari sini. Kan gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kan udah dibaca dari kemarin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Lanjut? Lanjut, Pak. Oh, ada yang lanjut. Ya kan? Sedapnya lanjut. Baik, ada jenis-jenis mudharabah, mudharabah mutolakah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustarakah. Yang kayak mana bedanya? Ada beberapa beda ya. Di sini pengelola dana memiliki, ini kita nih ya, jadi saya warnain aja dia kalau enggak. Nah,
Pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan merubah. Namun apabila ternyata pengelola dana, ini kita nih, melakukan kelalaian, maka pengelola dana, ini kita nih ya, harus bertanggung jawab untuk konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan jadi kerugian usaha bukan kelalaian pemilik dana. Harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian usaha ini bukan karena kelalaian, kecurangan, ya biasanya kalau ada bencana alam, kalau penjualannya tidak laku, ya kan, kalau misalnya kerjasama dalam bentuk mudharabah dalam bentuk menjual es, misalnya kan es untuk anak-anak, tahu-tahu pandemi, nggak ada yang sekolah, ya itu kan udah nggak bisa lagi ceritanya, ya nggak bisa disalahkan pengelola dana, kan gitu. Ya kondisi pandemi ini memang seperti itu juga kan, nggak bisa disalahkan pengelola dana. Tapi kalau dia pengelola dana istilahnya disuruh buat tapi nggak dibuat, nggak ada yang dibuat, uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi bukan untuk usaha, tentu itu menyalahi akad, ya menyalahi akad. Itu kondisinya harus diganti sama si pengelola dana, kita lah itu dia pengelola dana. Nah, kalau mudharabah muqayyadah, pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana. Ini kita nih, saya tandain yang kitanya aja ya, mengenai lokasi, cara, dan objek investasi sektor usaha, dan mencampurkan dana pemilik, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Ini mudharabah muqayyadah. Jadi ada kesepakatan kerjasama, misalnya kita kan pengelola nih, pengelola dana yang ahli lah, misalnya kan ahli. Contohnya kita ahlinya misalnya kita punya usaha perkebunan sawit lah, misalnya perkebunan sawit kan gitu ya. Lalu ada orang punya dana, lalu kita bilang mau mudharabah, mau kerjasama, boleh. Nah, lalu pemilik dana memberikan batasan kepada, oke, saya kasih kamu dana, tapi ya kan gitu ya, karena tapinya nih, sawitnya yang daerah sini, ditentukan daerahnya, sekian hektar di daerah ini, yang memang punyanya si pengelola, kan gitu kan. Nah, jadi usahanya terpisah dari usahanya si pengelola dana yang sendiri. Jadi terpisah. Ada lahan sendiri. Jadi dikenal kalau pengelola dana ini memiliki pengetahuan tentang misalnya perkebunan sawit, lalu dikasihlah dana sama pemilik dana, dan buat dulu kebun sawit di daerah A. Tapi terlepas dari sini ya, dari yang usaha si pengelola secara pribadi. Oke, nah pembukuannya pun harus terpisah. Ya, pembukuannya pun yang terkait dengan kerjasama di lahan yang lain itu jangan disatukan dengan pembukuan yang ada di lahan si pengelola dana secara pribadi. Kan gitu. Terpisah dia. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Ini maksudnya yang ini nih. Jadi hanya untuk usaha yang disepakati. Itu contoh tadi. Ya, kalau usaha yang lain pun bisa saja. Ya kan, kalau usaha lain pun bisa saja. Jadi terpisah dengan, kalau ini tidak, kalau yang mudharabah mutalaqah tidak. Ya kan, istilahnya memang ini usahanya itulah langsung semua, kan gitu ya, mutalaqah usahanya pengelola dana. Sedangkan muqayyadah tidak, dia memang terpisah, dia ada usaha yang lain itu. Mudharabah mustarakah ini di sini disebut pengelola dana. Ini pengelola dana ini kita
turut menyertakan modal. Jadi ya kalau tadi yang mudharabah yang pertama dan kedua itu murni dana dari si pemilik dana yang diputar sama si pengelola. Kalau ini ada dana juga dari si pengelola yang dikumpulkan untuk diusahakan dalam bisnis bersama. Ya, di sini dia. Di awal kerjasama, akad disepakati bahwa akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tentu kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut. Nah, bisa saja ikut menanamkan modal yang usaha tersebut akad mudharabah mustarokah. Ya, mustarokah. Jadi ada perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah, kerjasama. Ada perpaduannya sedikit, kan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita sebagai pengelola mendapatkan pinjaman untuk menaikkan nilai usaha kita. Yang kedua kita mendapatkan pinjaman dari pemilik modal, lalu kita buat usaha yang terpisah. Itu yang kedua ya. Yang pertama usahanya ini usaha kita, usaha si pengelola yang kompetensinya yang dimilikinya, lalu ada pemilik dana membuat usaha biar kita yang kelola. Kita nggak ada usaha lain gitu. Si pengelola ini nggak ada usaha lain, cuma usaha itu aja. Dikasih dana sama pemilik modal, lalu kita usahakan, lalu bagi hasil. Itu yang pertama. Kita nggak ada usaha lain. Pengelola tidak ada usaha lain. Nah, jenis yang kedua, si pengelola ada usaha lain. Ada usaha yang dengan kerjasama. Ada punya usaha pribadi si pengelola. Lalu datang pemilik dana, ngasih dana, kita mau buat usaha ya, oke, tapi di tempat yang lain, di lokasi yang lain, di model bisnis yang lain, yang berbeda dengan model bisnis misalnya si pengelola dana. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini semua dana dari si pemilik dana. Yang ketiga jenisnya buat usaha baru, buat seperti yang kedua, ada usaha lain. Nah, si pemilik pengelola ngasih dana juga, campur dananya untuk usaha yang baru. Nah, itu model yang ketiga. Ya. Ingat, kita di posisi si pengelola. Ada yang kira-kira ditanyakan sampai di sini? Aman? Coba kita lihat akuntansi. Ini dasar syariahnya. Nanti kita ketemunya di akuntansinya kan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertabaran kamu. Oh, ini kayaknya sholat Jum'ah nih. Ya kan? 62 sholat Jum'ah. Setiap sholat Jumat kan, disuruh bertebaran di muka bumi. Carilah karunia Allah. Ini surat Al-Jum'ah. Maka jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, akan kamu dipercaya itu menunaikan amanatnya. Kan ini Al-Baqarah nih. 282, 283. Jadi intinya di sini mencari karunia itu maksudnya berbisnis. Ya, mencari karunia itu diartikan di sini berbisnis. Sedangkan untuk kepercayaan ya kalau sudah dipercaya itu tunailah amanat. Ini memang ajaran kita ya menunaikan amanat. Kalau nggak amanah apalagi khianatlah lawannya kan gitu ya. Yang diberi amanat tidak amanah maka dia jadi khianat. Itu kondisinya. Dasar syariah sunnahnya hadisnya ya, 3 hal yang dalam terdapat keberkatan, jual beli secara ditangguhkan, muqaradah atau mudharabah, dan mencampurkan dengan tepung yang keperluan rumah tangga bukan untuk dijual, biar banyak aja. Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, yang mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan terlanggar, ya harus menanggung resikonya dan pesan ditetapkan apa sedengar Rasulullah beliau membenarkannya. Jadi ini ada ya tergantung kesepakatan ya. Jadi mensyaratkan pada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan. Maksudnya ada kerjaan-kerjaan yang tidak yang jangan dikerjain kan gitu ya, jangan dikerjain.
Kalau saya kasih dana, jangan dibikin begini, jangan dibikin begitu, jangan disepakati. Ya kan itu kondisinya. Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah, ada pelaku, ada objek, ijab kabul, dan nisbah keuntungan. Pelakunya di sini ada pemilik dana dan pengelola dana. Kita di pengelola dana. Sampai saat ini kita di pengelola dana. Ya. Dalam mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Di sini kita pengelola dananya. Keduanya harus cakap hukum, baligh, memiliki kemampuan diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Memang bisa dah. Di sini ya bisa saja yang kita mudharabah dengan non muslim. Bisa. Ya. Objek mudharabah bisa dalam bentuk uang modal, diserahkan dalam bentuk kas atau non cash, dan jumlah dan jenisnya, tunai atau tidak utang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Jadi jelas modal pertamanya berapa, harus di store. Jangan nggak di store. Kalau nggak di store apa ya ceritanya? Ya, kalau nggak di store apa ya ceritanya? Itu kondisinya. Ya, itu. Selanjutnya objek mudharabah kerja. Jadi kontribusi pengelola dana di sini untuk keahlian yang kita bahas di sini. Dapat membentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill. Kerjanya itu adalah hak pengelola dana. Jadi ini kita. Dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak atau akad. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapat imbalan ganti rugi. Jadi gini, kadang kesepakatan ini terjadi di poin E ini ya, di poin E ini. Kalau pemilik dana itu tidak melakukan kewajibannya, maksudnya harusnya di setornya 100, tapi di setornya 75, 80, kan gitu ya, itu kan melanggar kesepakatan. Jadi kalau memang sudah bekerja pun, maka berhak mendapatkan imbalan. Jadi dipotong gaji lah jadinya, dibikin jadi gaji. Kalau memang nggak bisa, nggak dikasih semua, itu kan melanggar kesepakatan. Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Di sini dia. Yang dilakukan bersama-sama rela, pemilik dana setuju perannya kontribusi dana, sedang antara pengelola dana setuju ngapain? Atas perannya dalam kontribusi kerja. Di sini dana, di sini juga. Akad dapat dituangkan dalam bentuk lisan, tertulis maupun korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad tidak boleh dikaitkan dengan satu kejadian di masa depan yang belum pasti. Nah ini ya, ini terus tetap dibahas. Jadi tidak boleh ada yang belum pasti. Artinya ya memang gak ada juga sih yang pasti ya. Maksudnya barang kita pun belum tentu laku juga ya. Kalau kita kerjakan belum tentu laku, tapi paling tidak artinya tidak ada gambling lah, judi lah. Itu maksudnya di sini. Nisbah keuntungan. Nisbah itu keuntungan istilahnya diperjelas berapa bagi-baginya. 50%, 50%, karena total 100%. Ya, tetap ada jelas berapa bagi-baginya. Kerugian mudharabah ditanggung oleh pemilik dana. Ya. Itu kondisinya. Kadang-kadang mereka mengasuransikannya, kadang-kadang kan gitu ya. Berakhirnya akad mudharabah kalau sudah sampai dibatasi oleh waktunya, baik pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu memutuskan atau mengundurkan diri, satu pihak meninggal dunia atau hilang akalnya, kemana hilangnya? Ya kan, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak pengemban amanah, dia harus bersikap baik dan hati-hati.
Ya, misalnya pengelola dananya nggak melanjutkannya lagi, ya gimana? Berakhirlah dia. Modal sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada yang diputar lagi. Habis. Ya kan, nggak terkumpul. Terjual tapi nggak ada duitnya. Pernah kalian kayak gitu? Jualan, barangnya habis, uangnya nggak ada. Kira-kira kayak mana itu kalau udah bisnis kayak gitu? Ada pernah kalian dengar kayak gitu? Barang habis, uang nggak ada. Nah, gimana ceritanya itu? Ya kan? Bisa kayak gitu? Bisa. Barangnya nggak ada, diambil orang. Prinsip pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing. Nah, seperti apa kita coba lihat. Nah, ini dia contoh perhitungannya. Kalau ada penjualan harga pokok produksinya 650.000, maka laba kotornya 1 juta dikurang 650.000, yaitu 350.000. Ada tambah biaya-biaya 250.000, maka laba bersihnya 100.000. Kalau dia pakai metode profit sharing, nisbah pengelola contohnya 30-70. Maksudnya pemilik dana 30, pengelola 70%. Maka 30% kali 100.000, 30.000 untuk pemilik dana, sedangkan untuk pengelola 70% dikali 100.000 untuk 70.000 untuk si pengelola dana. Ini dia kalau pakai profit sharing. Kalau pakai revenue sharing, maka dia pakai yang laba kotor, yang 350. Ya, penjualan dikurang harga pokok penjualan atau harga pokok produksi. Pemilik 10%, pengelola 90%. Lebih besar biasanya. Pemilik tetap. Jadi 10%, 35.000 untuk si pemilik, 315.000 untuk si pengelola. Ini modelnya. Ini angka-angkanya. Nah, tinggal jurnalnya aja nanti. Kan gitu bahasanya. Tinggal jurnalnya seperti apa. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Coba kita lihat jurnalnya. Nih, akuntansi untuk ini untuk pemilik dana ini. Kita ke pengelola dulu lah ya. Pengelola belakangan dibikin. Nah, akuntansi untuk pengelola dana. Pengakuan dana sirkoh temporer. Dan kok dapat pula dana sirkoh temporer? Dana sirkoh temporer ini maksudnya dana pinjaman yang memiliki batas waktu temporer. Dana pinjaman yang memiliki batas waktu. Dana sirkoh temporer diakui saat kas atau aset non kas diterima. Hasilnya kalau dana pemilik dana ngasih duit ke kita, kita kan pengelola nih, kan gitu kan? Kita pengelola datang ngasih duit, tentu yang terima apa? Cash atau aset, ya kan? Kita kreditkan dana sirkoh temporer. Dana sirkoh temporer sifatnya adalah hutang, ya. Sifatnya adalah hutang, makanya dia dikredit. Dana sirkoh temporer. Ya, ingat, ini yang pertama. Sifatnya seperti hutang. Ya kita jurnal aja lah, kasnya di debit berapa, yang disetornya kreditkan dana sirkoh temporer. Ini di jurnalnya. Ketika kita nerima uang atau nerima aset, kan bisa saja nanti, oke, kita kerjasama, oke, datang pemilik dananya, saya nggak ngasih uang, saya ngasih kompor, alat-alat ini, kan gitu kan, semua saya yang beli tapi saya kasih, boleh aja, tapi debitnya aset non kas itu apa-apa ya didebitkan lah, kompor, gas, tabung gas, apa semua debitnya, lalu total kreditnya satu aja, total kreditnya cuma ini aja. Tapi kalau di atasnya macam-macam boleh, nggak hanya duit kan gitu ya, barang-barang bisa, ya.
Ini kejadian pertama. Tentu pengelola dana menerima uang. Nah, selanjutnya, jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana sirkap temporer disalurkan kembali. Nah, ketika misalnya ada penerimaan uang dari usaha, maka ada kreditnya pendapatan yang belum dibagikan. Ada pendapatan yang belum, sifatnya hutang. Ya kan? Nah, ketika hutang itu jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana, maka muncullah beban bagi hasil mudharabah di debit, kreditnya utang bagi hasil mudharabah. Ya, utang bagi hasil mudharabah. Ini hasilnya ya, bukan pokoknya ya. Yang ini pokoknya ini. Ya, ini pokoknya. Ya. Pokok dananya setelah diusahakan dapat dana hasilnya. Ini dia. Ini hasilnya, labanya. Beda, laba setelah ada usaha. Ya, laba setelah ada usaha udah dikerjakan gitu kan. Kan dikasih mula-mula dikasihnya dana sama kita. Kita pengelola dana nih kan, dikasih dana. Lalu kita usahakan. Kita bisniskan, kita putar, dapat dia ini. Dapat dia jurnal kas di debit, kreditnya pendapatan yang belum dibagikan. Dapatlah dia. Paham? Ya kan? Ini hasilnya nih. Lalu jurnal dibagilah. Sebagian menjadi beban bagi hasil mudharabah, sebagian lagi menjadi hutang bagi hasil. Ingat, ini hasilnya ya, bukan pokoknya. Ingat itu. Ya, ini hasilnya, bukan pokoknya. Ya, beda dengan yang ini. Ini nggak berkurang ya. Ini belum ada cerita berkurang di sini. Ini belum. Ketika pertama kali kita terima uang, kita usahakan, ya kan gitu kan? Lalu ada hasilnya. Ini dia hasilnya. Ingat, belum ada cerita yang dana sirkap temporer. Ya kan, belum ada cerita dana sirkap istilahnya pengembalian dana sirkap temporer tadi. Lalu kemudian yang hasil tadi dibagilah, nisbah disepakati 50-50, 70-30 kan gitu. Maka yang untuk ingat kita pengelola, untuk si pemilik dana kita bebankan, lalu kita jadikan hutang. Bagian ini bagian yang si pemilik dana nih ya. Yang ini bagian bagi si pemilik dana. Ya, sudah kita bagi berapa jatahnya si pemilik dana, itu kita jadikan beban dan kita jadikan hutang. Hutang maksudnya belum dibayar lah, pas hitungan itu kan belum dibayar. Ketika kita keluarkan, maka dia jadi seperti ini. Hutang bagi hasil. Ini kan lawannya nih. Ini lawannya kemari. Ini muncul dari hasil perhitungan beban bagi hasil. Ketika dibayarkan jadi kayak gini dia. Paham kira-kira sampai di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Enggak? Lanjut. Kalau pas gini sih kayaknya bisa ya Pak. Begitu soal ya belum tentu lagi ya kan. Pas kayak gini wah oke kali nih. Keripik-keripiknya nih. Baik, kita lanjut. Jurnal penutup. Jurnal penutup ini maksudnya pendapatan bagi hasil yang beban bagi hasil apabila dana sirkap temporer disalurkan kembali, maksudnya udah kumpul dana sirkap temporernya tapi dibalikkan kembali ke kita, yaitu enggak ada cerita
Pokoknya pendapatan yang belum dibagi hasilkan sama beban bagi hasil dikreditkan. Ini yang sisa yang ini ya. Beban bagi hasil yang ini, beban bagi hasil mudharabah yang ini. Ya kan, kalaulah katanya ya. Kalaulah misalnya pendapatan bagi hasil dan beban bagi hasilnya apabila dana silkah temporer disalurkan kembali, maksudnya nggak diambil pokoknya sama si ya pemilik modal, maka kita buat jurnal seperti ini. Kita tutup dia. Bagian dari siapa? Bagian dari si pemilik modal kita tutup dulu. Nanti kita satukan ketika kejadiannya dibagi-bagi. Ini maksudnya. Ya, ini kan istilahnya dibalikkan kembali dia. Yang ini tadi. Ini sama yang ini dibalikkan kembali. Maksudnya putar lagi. Jadi nggak, si pemilik modal nggak ngambil bagi hasilnya. Gitu. Nggak ngambil bagi hasilnya. Diputar lagi ya, putar lagi. Seperti itu kondisinya. Ya. Di situ ya. Ini ya jurnal penutup apabila dana dikelola sendiri dan ada keuntungan. Jurnal penutup dan buat dana dikelola sendiri dan ada keuntungan. Nah ini ada pendapatan yang belum dibagi hasilkan, ini dia. Lalu ada bebannya ini dikredit, yang beban yang kemarin ini. Jurnal ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana, maka beban bagi sama sebenarnya kan, seperti ini juga. Jurnal ketika dibagi hasilkan sama beban bagi hasil mudharabah, utang pada bagi hasil mudharabah, maka utang ketika dibayarkan, utang bagi hasil mudharabah, kreditnya kas. Ini jurnal penutup apabila dana dikelola sendiri dan ada keuntungan. Ini maksudnya. Kalau belum dikelola sendiri. Ini yang pertama ini. Ya model yang pertama. Tapi yang ini pun model pertama kok. Yang ini pun model pertama kan. Oh ini yang disalurkan kembali ya. Ini ada keuntungan. Kita lihat ujungnya. Dikelola sendiri dan rugi. Oh ini yang rugi. Pendapatan, penyisian kerugian, dan beban. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Beban kerugian, utang lain-lain atau kas. Keluarlah kasnya. Sebesar apa? Sebesar ini. Ya, sebesar ini. Jadi rugi dia, rugi usahanya, rugi kegiatannya. Ya, kita rugi kegiatan tentu muncullah dia beban. Beban itu bisa dibayarkan. Ini beban ini tentu pembagiannya sesuai dengan kesepakatan nisbah tadi. Bagi rugi lah istilah. Bagi rugi. Tapi ini kayaknya ruginya ditanggung sama pemilik modal. Ya, ditanggung sama pemilik modal. Enggak, sorry. Ditanggung sama ini ya, pengelola dana. Sebagai beban pengelola dana. Kesalahan atau kelalaian, kelalaian. Berarti ini kita jadi ditanggung sama kita yang nanggung, makanya kredit kita kas. Sebesar kerugian yang ada. Ini dia. Akuntansi untuk pengelola dana, kalau yang di akhir akan pencatatan yang akan dilakukan di akhir akad akan apanya? Kedua kali. Ini pengembalian ini ya. Kalau udah kayak gini, ini pengembalian dana silkah temporer yang pertama tadi. Ya kan, kita bayar, kita kembalikan.
Jika ada selisih kerugian sebelumnya, maka kas yang dikembalikan ya udah dipotong sama kerugian. Ini dana awalnya tadi. Kalau sudah selesai masa waktunya, tentu kita harus kembalikan itu dana sirko temporernya. Makanya ini pembagian untuk pokok dananya. Yang tadi bagian dari hasil usahanya ya. Hasil usahanya. Beda. Oke. Penyajian untuk akuntansi untuk pengelola dana. Penyajian pengelola dana dijanjikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangannya. Dana sirko temporer. Nah, hmm. Penyajian pengelola dana menyajikan transaksi murah dalam laporan keuangan. Dana sirko temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai catatan untuk setiap jenis mudharabah. Jadi kita catat dia per paket hutang jadinya. Kan gitu ya. Dana sirko temporer itu kan sama kita hutang tuh. Ya kan, hutang jangka panjang. Ya, kan hutang jangka panjang ya. Artinya eh, oke. Sebentar. Harus dituntaskan juga ini.
Baik, kita lanjut. Mana tadi? Nampak kan presentasinya? Nampak, Pak. Oke. Oke, jadi di penyajian pengelolaan dana menyajikan, jadi hutang ya, dana sirko temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat, maksudnya berapa hutang yang diterima, pokoknya itulah dia. Per paket tapi ya, per paket, tergantung paketnya. Lalu bagi hasil dana sirko temporer yang sudah diperhitungkan tapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban, ya, sebagai hutang. Jadi di sini disebutkan bagi hasilnya juga, jadi beda pokoknya, beda bagi hasilnya ya. Jadi bagi hasil pokoknya itu sebagai hutang, dana sirko temporer. Bagi hasil yang belum dibagikan pun itu sebagai hutang. Ya, sebagai hutang. Jadi ada dua jenis hutang di sini. Bagi kita pengelola, ada dua jenis hutang kepada pemilik modal. Pertama, dana sirko temporernya, pokoknya. Yang kedua, bagi hasil yang belum kita bagikan, belum kita bayarkan, itu pun tercatat sebagai hutang. Ya, itu pun tercatat sebagai hutang. Baik, pengungkapan isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian dana sirko temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana berdasarkan mudharabah muqayyadah. Udah habis. Terakhir ya. Nah, inilah dia untuk akuntansi pengelola dananya. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Atau udah kepingin mau mengerjakan soal kayaknya? Iya. Mana tahu kan kepingin. Nggak kepingin, Pak. Oh iya ya. Baiklah, saya munculkan keinginan kalian itu. Karena kan enggak kan, kita munculkan keinginannya, kita fasilitasi, ya kan, supaya kalian ingin. Jangan khawatir, saya enggak marah. Ya kalau kalian enggak kepingin tapi jadi kepingin. Ya. Oke. Tapi ini tuh ingat ya, posisi kita sebagai pengelola. Ya, posisi kita sebagai pengelola. Coba saya lihat dulu soalnya. Yang mana? Kalian kerjakan dulu lah ya soalnya. Baru kita bahas. Mana dia ya? Ilustrasi akuntansi mudharabah ya. Contoh soal pencatatan akuntansi mudharabah. Coba kita lihat. Kok ada contoh soal? Nampak kan? Nampak, Pak. Nampak. Oke. Ini contoh soalnya. Contoh soalnya ini ada Bank Giant Syariah, Giant melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda. Bu Yolanda. Berarti kita ceritanya di posisi Ibu Yolanda ini. Ya, di posisi Ibu Yolanda. Nah, seorang pedagang buku di pasar buku, shopping Jogja, menggunakan akad mudharabah. Bank sebagai pemilik dana dan Ibu Yolanda sebagai pengelola dana. Ya, bank memberikan modal kepada Ibu Yolanda sebesar 10 juta sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari dan berakhir per 31 Februari. 2 bulan. Dengan nisbah bagi hasil Bu Yolanda dengan bank itu 7525. 7525. Buat jurnal setelah penyerahan dana. Ini yang dibuat jurnalnya, jurnal si bank. Kita ke pengelola dana. Ini Bu Yolanda.
Ya, ini Bu Yolandanya. Sebentar. Oh. Mana dia? Pengelola dalam rupiah. Nah, di debitnya ketika kita terima, kita ini Bu Yolanda ya. Ketika kita terima, maka debit kas, kreditnya, dana sirkoh temporer. Ini nilai yang 10 juta itu. Nilai pinjamannya. Ya. Kas, mudharabah, dana sirkoh temporer. Nah, pada tanggal 31 Januari, perdagangan buku Ibu Yolanda adalah pendapatannya 1 juta, biaya-biayanya 800.000. Dicatatnya kan, ya di jurnal lah sebenarnya. Kalau di jurnal secara kita lihat di buku besar pendapatannya, 1 juta saldonya, lalu di biaya-biayanya 800.000 totalnya. Nah, di sini kita bukan ke pemilik dana, kita ke pengelola dana. Nah, kalau pemilik dana nggak ada jurnalnya. Kalau di pengelola dana, Bu Yolanda, ya kan, pendapatan yang didapat dari penjualan itu dicatat seperti biasa dengan menggunakan prinsip cash basis karena perhitungannya bagi hasil. Kas di debit, kredit pendapatan 1 juta. 1 juta lah, itu kan hasilnya semua. Jadi pendapatan setiap penjualan kan gitu ya. Setiap penjualan itu istilahnya dibuatkan kas 1 juta gitu kan. Totalnya jadi kas 1 juta lah. Kas pendapatan. Nah, pada akhir bulan kan gini, setiap penjualan kan kayak gini. Ada kas pendapatan itu totalnya di akhir bulan itu 1 juta. Maka di akhir bulan atau di akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup. Jadi pendapatan untuk dari hasil proyek, nah kan gitu kan. Ini yang di jurnal ini kita pisahkan ya. Yang ini penjualan yang berasal dari pinjaman 1 juta tadi. Ya, penjualan yang berasal dari pinjaman 1 juta tadi. 1 juta atau 10 juta? Berapa pinjamannya? Berapa pinjamannya? Ah, kalian nggak nengok kalian. 10 juta. 10 ya. 10 juta. Jadi uang yang dipakai untuk mendapatkan pendapatan itu uang yang dari 10 juta tadi. Lalu mungkinlah jurnal kayak gini, kas pendapatan kan itu semua dari penjualan yang barang yang 10 juta tadi. Lalu ketika sudah dapat pendapatannya 1 juta itu, maka di closing. Nih, perhitungan bagi hasil di closing, ditutup pendapatannya di kredit, didebitkan. Ini kan total nih sebulan 1 juta. Lalu muncul biaya-biayanya 800 ditutupkan. Nah, ada selisihnya, ini pendapatan yang belum dibagi. Ini selisihnya. Inilah pendapatan yang belum dibagi. Hasil usahanya yang belum dibagi 200. Jadi dari perhitungan bagi hasil, kan nisbahnya tadi ada 75-25. 75 Yolanda, 25 banknya. 75% dikali 200.000 ini ya. Karena 1 juta dikurang 800.000, 150. 150.000 dari 200.000 ini, 150.000 bagian untuk Yolanda, kita 50.000 bagian untuk si pemilik modal alias bank. Kan gitu ya. Nah, bagaimana mencatatnya? Kan gitu. Untuk jurnal, ini kembali jurnal pemilik dana, kita ke jurnal pengelola dana. Untuk jurnal kita sebagai pengelola dana, ini Bu Yolanda, sebagai Ibu sebagai pedagangnya, biaya bagi hasil ya, ini berarti biaya bagi hasil ya, biaya bagi hasil bukan kok. Biaya bagi hasil itu yang dari mana 50 ini? Dari sini tadi. Ini, dari hitungan ini.
Ini kan bagiannya si bank. Kita yang nyatat. Kita nyatat sebagai hutang. Ini kalau dibayar langsung nih. Kos bagi hasil di debit kas kita bayar langsung sama si bank 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan langsung, ini dibagi langsung nih. Ini langsung dibagi 50.000 langsung kita bayarkan ke banknya. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagi langsung kepada bank, tetapi diakumulasikan pembayaran di akhir tahun, maka jurnalnya ada utang. Kos bagi hasil, ada utang bagi hasil mudharabah. Kita yang berutang, pengelola, Bu Yolanda yang berutang. Seperti itu. Di akhir tahun, ketika sudah di akhir tahun mau buat pembukuan lagi, maka uang yang ini dibayarkan, baru dibayarkan kepada bank. Kan gitu. Paham ya? Kita hanya istilahnya membukukan hasil usaha, kita terima pinjamannya 10 juta, lalu kita putar, kita belikan biaya barang-barang untuk dijual, kan gitu ya. Penjualan, lalu hasilnya 1 juta, lalu biaya yang kita keluarkan 800, kan gitu. Lalu di akhir periode kita balikkan, kita dapatkan hitungan ini. Ini hitungan yang ini nih. Mana dia? Nih. Kita balikkan hitungan yang ini untuk kita dapatkan pendapatan yang belum dibagikan 200.000. Inilah dia yang namanya pendapatan yang belum dibagikan. Dibagikanlah. Dibagikan berdasarkan nisbahnya. Nisbah yang sudah disepakati. Yang mana Pak yang dibagi? Yang 200 itu ya. Yang 200, jangan yang 1 juta. Yang 200. Karena dia bagi hasil. Ini sederhananya ya, pendapatannya nampak, biayanya nampak segitu. Kalau yang, ya kalian tahulah laporan laba rugi kayak mana. Biaya-biayanya kan nggak satu. Kan gitu ya. Biaya-biayanya kan nggak satu. Yang jadi masalah sebenarnya yang agak ribet nantinya itu, dia ada joint cost. Ngerti joint cost? Ada biaya-biaya yang nyatu dalam beberapa proyek. Satu biayanya, misalnya nih, biaya listrik. Biaya listrik itu kan untuk semua. Sedangkan di situ ada kegiatan dari bagi hasil ini, ada kegiatan dari usaha kita pribadi. Kan gitu. Nah, bagaimana membaginya? Nah, itu pakai persentase. Jadi di situ masuk di sini nanti itu dia di biaya ini. Tapi pembagian biayanya pun harus diperhitungkan lagi. Nggak langsung comot biaya listrik, langsung masuk semua rekening listrik. Nggak bisa gitulah. Karena listriknya itu kan untuk bisa jadi, apalagi dia usahanya itu gabung dengan usaha pribadi atau malah rumah pribadi. Ya, jadi biaya listriknya jangan bulat-bulat masuk ditanggung ke sini, ke proyek ini atau ke perjanjian mudharabah ini, ya. Dibagilah dia sebatas sebatas bagiannya lah intinya ya, sebatas bagiannya. Ya, itu kondisinya. Saya kira itu untuk pendapatan bagi hasilnya yang nanti akan dibayarkan. Oke, saya kira ini sudah nggak ada masalah, saya kira. Nah, yang 150 bagian Bu Yolanda itu kayak mana ceritanya? Kan gitu ya. Tetap kita keluarkan. Di sini dia modelnya. Ya, dia tetap sebagai pendapatan bagi hasil yang 150.000. Itu kondisinya. Ya, itu kondisinya.
Jadi ini dia di neraca, kalau disajikan di laporan keuangan, nanti di neraca, di aset, muncullah kalau ini di pembukuannya si Bu bank, kalau di neracanya si Bu Yolanda, mana dia neraca, dana sirkoh temporer ini, ya kan, ini pengelola dana kan, dia masuk posisi utang yang 10 juta itu, ya, dan ini masuk ke laba ruginya, pendapatan dan biaya, saya kira itu. Sebentar. Iya, bisa itu dijelasin di bawah itu ada. Ada kayaknya. Ya. Oh, ada kayaknya, ada jadi. Baik. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau dana sirkoh temporernya dikembalikan. Ya, ini kalau dana sirkoh temporernya dikembalikan. Jurnal pengelola, kalau dia jurnal pengembalian ya, buatlah jurnal untuk menutup pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad. Kan itu? Nih jurnalnya. Dana sirkoh temporernya di debit, kasnya ada penyisian kerugiannya. Jadi dibalikkan cuma 9.800.000, harusnya 10 juta juga lah. Kalau dikasih tahu data penyisian ya, kalau nggak dikasih tahu penyisian tetap 10 juta kasnya. Itu kondisinya. Habis kayaknya. Baik, saya kira itu ada kira-kira yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Yang mana? Yang tadi nih? Ya. Oke, ya. Saya akan kirim di Sipadi ya. Saya akan kirim dia di Sipadi. Ya, saya sekalian kirim apa juga lah, latihan. Saya kirim latihan di Sipadi. Kalian tunggu aja. Udah jam 10.30 ya. Baik. Kita tutup saja kuliah hari ini. Ya, nanti saya kirim latihannya. Saya kirim contoh soal tadi. Saya kirim juga soal yang akan kerjakan biar bisa kita bahas hari besok ya? Enggak ya? Selasa, Pak. Selasa ya? Oh ya. Kita bahas Selasa punggahan ya? 1 hari sebelum puasa. Iya, Pak. Puasanya hari apa? Di Rabu, Pak. Rabu ya. Jadi Selasa punggahannya ya. Masa-masa kalian kan? Di Palmet kalau Masalah. Ya enggak lah, kalian kecemana anak puasa. Ya enggak lah. Ya enggak, ya intinya enggak ya. Biasa aja, pokoknya enggak ada sesuatu yang pokoknya paling apalagi daring gini. Kalau luring, kalau dia
kurang 5 menit, kurang 5-10 menit jam belajarnya. Tapi kalau daring ini mungkin enggak lah, enggak ada kurang, biasa-biasa aja lah. Ya pokoknya intinya puasa ini sama kita, karena ingat konsep ibadah kita adalah lebih luas ya, jangan konsep yang sedikit. Konsep ibadah kita ibadah makhdoh dan ghair makhdoh. Belajar pun dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya kalau itu yang memang kita harapkan kan. Jadi belajar tetap bagian dari ibadah ya, belajar tetap bagian dari ibadah ya, kita belajar juga lah ya kan, nggak ada masalah lah ya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada